Kita berada di salah satu gym ternama di Kota Palu, yaitu Millennium Gym, yang mana kita akan ngobrol bersama salah seorang yang saya pikir punya peran yang sangat besar atas kesuksesan Millennium Gym ini. Kita langsung saja. Selamat siang, Ko Deki. Siang. Apa kabar? Baik. Gimana? Sehat ya? ya? Ya. Gimana Pak? Sehat. Rajin fitness juga? Lagi jarang sekali. Jujur. Dan hari ini nanti kita akan mengulik banyak sekali cerita-cerita barangkali dari Ko Deki yang akan memberikan story atau bahkan cerita-cerita yang mudah-mudahan saja bisa menginspirasi semua masyarakat yang ada di Kota Palu. Dan apalagi yang kita tahu, Ko Deki sendiri adalah owner di tempat ini kan, pasti. Oke, mungkin yang pertama yang ingin saya tanyakan ke Ko Deki, saya boleh tahu sudah berapa tahun gym ini? Yang bangunan ini atau brandnya sendiri? Brandnya mungkin. Kalau brandnya tahun 99 mulai. 99 ya, tahun 1999 ya. Dari papa saya yang pertama buka, itu tahun saya lahir juga. Jadi gym pertama buka bukan di sini. Gym pertama buka depan sana. Di area yang sama, cuma di bagian depan sekali. Terus gedung kedua itu di tahun 2003-2004, saya tidak ingat pasti tahunnya, cuman itu gedung kedua yang di bagian sebelah kiri dari pintu masuk, itu gedung kedua dan sini yang terbaru. Kalau gedung ini bukanya tahun 2024 Februari kemarin. Iya, Februari 2024 kita buka di sini. Pernah mungkin dapat story, dapat cerita dari ayahnya, bapaknya. Oke. Kira-kira apa yang melatar belakangi hingga dibangunlah gym Millennium? Dia suka olahraga. Iya, dari hobi. Iya, awalnya hobi. Mungkin tahun 99 olahraga bukan sesuatu yang kayak ini ya. Gym, maksudnya tempat gym itu bukan sesuatu yang iya, tempat ini untuk orang Palu, maksudnya belum tertarik untuk nge-gym. Mungkin saya dengar dulu ceritanya begitu sih. Cuman karena dasar dia hobi, udah dia buka gitu. Dan dia mulai coba gitu. Dasar hobi. Saya itu 99 tahun 99, sekarang 2026. Berarti mau masuk 27 tahun. 27 tahun kurang lebih. Sudah lahir tadi waktu itu? Sudah 99. Baru berapa saya? Baru 7 tahun. Umur 7 tahun baru mau masuk SD. Baru masuk SD sudah ada tempat itu. Iya. Selama sekali. Ko Deki, apa tantangan terbesar dalam mengelola kita bicara gym ini? Tantangan terbesar. Iya. Sebenarnya kalau sekarang jujur tantangannya konsistensi saja sih, konsistensi dalam kebersihan, dalam pelayanan. Tapi kalau mau dibilang apakah servis kita jauh lebih baik, saya merasa tim saya sekarang sih sudah sangat-sangat baik ya. Saya berhasil ketemu banyak orang-orang yang jago kerja gitu. Ya contoh kayak Pak Ali salah satu tim kita, dia ya banyak bantu ajar saya lah dari pengalamannya sebelumnya di perhotelan. Saya juga banyak belajar karena saya sendiri tidak kuliah perhotelan yang ya gym bisnis ini kan ada hubungannya sama perhotelan ya, yang termasuk servis gitu-gitu. Jadi saya rasa sih sekarang tantangannya konsistensi aja, cara kita mau tetap stay relevan satu karena makin banyak kan olahraga lain-lain, terus juga kebersihan dengan pelayanan itu penting semua, dan itu memang harus dijaga secara review lah, kita harus review sering-sering gitu. Iya, konsisten lah, konsisten ya. Nah, seperti apa cara atau bahkan mungkin trik dari kawan-kawan di Millennium Gym ini untuk meyakinkan masyarakat Kota Palu bahwa kita harus tetap menjaga kebugaran kita setiap hari? Oke. Ini dalam konteks gym atau olahraga secara ini? Secara kita lebih luas. ke gym aja mungkin ya. Secara gym ya. Spesifik. Oke. Udah ini sudah teknikal sedikit. Jadi sebenarnya pondasi segala jenis olahraga itu pasti akan balik ke gym ya. Saya rasa. Saya udah pernah bicara sama pemain tenis, bulu tangkis, pelari, angkat berat, segala jenis sih. Hampir semua jenis olahraga itu pada basicnya semua harus nge-gym. Orang pelari juga butuh gym, pemain bola butuh gym. Jadi kenapa gym itu penting? Karena semua jenis olahraga itu butuh otot.
dan otot-otot itu kadang-kadang spesifik, ada yang setiap orang beda-beda genetiknya. Bentuk badan, ada yang kuat di kaki, ada yang kuat di core bagian perut, ada yang kuat di tangan, ada yang kuat di belakang. Nah, fungsi gym itu adalah membantu mereka untuk melatih bagian-bagian yang kurang optimal terbentuk pada saat mereka melakukan olahraga-olahraga yang mereka sukai. Contoh basket, kan walaupun main basket tembak pakai tangan kan kaki penting juga untuk ambil bola, curi bola. Nah itu ada kan orang-orang yang ankle-nya mungkin nggak sekuat itu, gampang cedera. Nah disitulah fungsi mereka nge-gym, bantu bentuk otot kaki untuk jaga jangan sampai gampang cedera, begitulah. Nah itu basicnya. Jadi kenapa pentingnya berolahraga itu, satu, kalau untuk kita bicara ke cabang-cabang olahraga lain, yaitu untuk bentuk pondasi sih, bentuk pondasi badan gitu. Kalau untuk kesehatan sehari-hari ya kita tahu sendiri setelah COVID kan semua dokter Tirta kan sudah menunjukkan bahwa semua butuh olahraga penting. Berarti memang untuk nge-gym itu bukan dari semua olahraga harusnya bisa nge-gym. Bisa nge-gym. Diwajibkan sebenarnya. Saya banyak bicara sama coach-coach pelatih rowing apa kan di Palu kan ada beberapa cabur yang berhasil tembus PON ya tahun 2024 kemarin. Itu banyak pelatih kan muncul di sini datang bawa tim-tim yang bakal ke PON. Semua cabang itu sama jawabannya. Semua butuh diwajibkan untuk nge-gym. Olahraga apapun itu. Mau dia sepak bola bisa, dia harus nge-gym juga. Iya, harus nge-gym. Main game saja orang nge-gym. Saya lihat main game saya lihat nge-gym sih. Pro player e-sport main game. Iya, kayak saya lihat di YouTube sih, tapi itu saya nggak bicara sama anunya langsung. Cuman saya lihat, terus saya riset kenapa. Oh, ternyata mental itu penting, mental aspeknya. Jadi kayak kalau orang kurang olahraga, hormon-hormon sehatnya itu kurang. Walaupun mereka main game. Jadi mereka itu butuh olahraga untuk keluarin hormon-hormon happy-nya. Jadi main game tidak se-stres itu, buang stres juga gitu. Jadi dari kalah, misalnya kalah main game, itu penting. Jadi main game pun orang nge-gym. Dari segala kesibukan, situasi sekarang dan sebagainya ya. Memang salah satu alternatif pilihan untuk untuk hidup sehat olahraga itu ya nge-gym. Iya, itu sih paling simpelnya ya kalau orang yang tidak suka outdoor. Tapi ada juga orang yang suka lari, ya itu juga bagus. Semua jenis olahraga semuanya bagus sih, nggak ada yang larang sih. Yang nggak bagus ya minum. Enggak. Nah, yang ingin kita tahu juga Oke. seperti apa sih tantangannya untuk seorang owner seperti Coach Deki ketika mengelola tempat gym sebesar ini? Pribadi ya. Mau pribadi. Secara pribadi sih, kalau secara global saya sudah jawaban saya sama, tim saya udah bagus. Saya rasa banyak perkembangan lah dalam 2 tahun kita pindah ke gym baru ini. Walaupun tantangannya lebih jam buka lebih lama pastinya, dengan kita harus mengarah ke modernisasi lah, dengan sistem juga harus berubah dan lain-lain. Tapi tim saya berhasil adaptasi lumayan bagus. Tantangan pribadi sih jujur selalu sama, tahun ke tahun dalam bisnis apapun sih, service ke pelanggan. Jadi pelanggan itu beda-beda maunya, banyak sekali. Contohnya AC misalnya, ini kan kita kan pakai AC kan. Di beberapa area kita pakai AC. Ada member yang suka dingin, ada yang nggak suka dingin, tapi suka ada angin. Ya itu kalau ada yang komplain ke saya terlalu dingin, dihangatin dikit terlalu panas gitu. Jadi itu ada terus ya. Itu saya harus ya udah minta maaf paling, terus kayak coba cari di mana titik tengahnya. Tapi saya nggak bisa buat semua senang lah. Pasti yang bakal diusahakan senang itu mayoritas. Pasti akan ada beberapa minoritas yang merasa kayak kok ini gymnya gini ya, kayak nggak peduli sama kita gitu. Padahal memang kadang-kadang yang komplain kedinginan cuma 1-2 orang gitu. Terus yang kepanasan, kalau kita panasan rasanya ya 10-20 orang gitu. Ini analogi aja. Banyak hal lain juga, termasuk ya contoh jam buka dulu awalnya kita hari Minggu buka setengah hari, banyak yang komplain kita mau olahraga hari Minggu, ya udah kita buka full day sekarang gitu. Sampai saat ini member yang ada di Gym Millennium ini Jumlah orangnya naik turun Pak, saya nggak bisa kasih jawaban pasti karena kan ada orang yang pendatang juga, kadang cuma datang sehari, ada yang kadang-kadang atlet yang ya contoh lah kayak kemarin waktu persiapan PON kita jumlahnya naik banyak, naik sekitar 150-200 orang. Ya itu tapi kan atlet dan itu
kalau saya tidak salah kebanyakan kita sponsor juga karena dalam bentuk support kita ke negara. PON ya, persiapan ke Sultan gitu, PON gitu. Jadi jumlah member tidak pernah pasti, itu pasti naik turun Pak. Tapi kalau sehari mungkin ya datang bisa ada 100-200 orang mungkin ada gitu. Millennium Gym ini salah satu wadah yang memfasilitasi. Iya, kita fasilitasi atlet yang tembus-tembus PON semua. Jadi dari prapon kan ada 6 bulan ya itu kalau nggak salah ya, ada gap ya, itu dari situ kita bantu fasilitasi atlet-atlet untuk persiapan dengan membantu kasih gym gratis gitu. Wah, itu salah satu bentuk dorongan dari Millennium Gym untuk atlet Iya, kelas tengah. inisiasi sendiri dari untuk bantuan aja. Karena kita juga mau lihat atlet-atlet dari Sulawesi Tengah untuk maju lah gitu. Sempat nge-gym di Kota Palu kan sekarang udah mulai bilang gitu. Iya. Oke. Apa kira-kira yang membedakan Millennium Gym sama tempat nge-gym yang ada di kota? Iya. Bahaya pertanyaan begini, bikin salah jawab takutnya salahin orang. Mau salahin orang takutnya. Saya jawab jujur Pak ini, saya terbuka. Saya belajar dari papa saya, dia sangat-sangat friendly ke semua owner gym lain. Dia juga selalu menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar gym ke para yang buka-buka gym kalau mereka bertanya. Jadi saya belajar bahwa ya ini memang klasik banget ya, maksudnya klise banget ya. Rezeki sudah punya masing-masing. Itu selalu dibilang-bilang orang kan, tapi realitanya memang begitu. Saya rasa juga, saya lihat sendiri kayak papa saya nggak pelit ilmu. Dulu saya pelit ilmu Pak. Dulu saya, maksudnya kalau orang mau tanya rahasia kayak gini, saya nggak mau cerita gitu. Anti Pak, anti sekali dulu. Saya lihat papa saya, dia terbuka, dia cerita kayak, dia santai. Saya tanya, kok cerita sih rahasia kita ke perusahaan orang, rahasia perusahaan ke orang? Bilang, ya santai saja. Kalau kau takut kehilangan, berarti kau kurang jago. Maksudnya kayak logikanya kalau kau tidak pede dengan kemampuanmu, ya berarti kau memang bukan bukan fieldmu gitu. Jangan bersaing situ kalau kau nggak pede dengan itu gitu. Jadi saya rasa sih kompetisi sehat. Saya suka banyak gym-gym lain. Saya nggak mau bilang gym saya lebih apa, orang yang nilai sendiri aja. Ya itu jawaban politik aman ya. Ya maksudnya Pak, beda-beda Pak. Setiap gym punya fungsi masing-masing. Ada orang yang suka gym private. Ada gym private sekarang di Palu juga. Yang pure cuman untuk orang-orang yang jadwalnya nggak mau rame. Ini gym komersil. Ya gym komersil gunanya ya untuk orang suka tempat komersil yang banyak teman, banyak kenalan. Gym private orang-orang yang suka privacy, yang nggak suka banyak orang. Kayak gitu-gitu lah, plus minus semua Pak. Ada juga gym yang khusus CrossFit. Yang maksudnya untuk olahraga yang tidak banyak pakai beban, banyaknya pakai berat badan gitu-gitu. Jadi semua gym ada fungsi masing-masing. Ada juga yang lebih dekat dari rumah dan lain-lain. Ya semua tentang konvensionalisme lah. Kita tempat olahraga semua saling support. Yang penting orang-orang sehat lah. Itu saja sih kita sebenarnya maunya. Berarti model seperti saya dan Ajil ini sebenarnya bisa juga. Bisa Pak. Saya bingung kadang-kadang. Menaikkan Bisa. Iya, makan nasi Pak. Perbanyak makan nasi. Serius. Orang miskonsepsi kayak katanya kalau mau besarin badan harus minum susu, harus gini. Tidak ada. Itu membantu, tapi tidak bukan ini ya Pak. Bukan emasnya bukan di situ gitu. Terus kayak orang juga kan kadang-kadang miskonsepsi Pak. Saya tambah ini kalau nge-gym takut gak enak nih, banyak yang badannya besar, jahat. Pak, kebanyakan orang yang saya ketemu yang badannya besar itu baik-baik sih. Mau bantu kita latihan sih, jujur itu fakta. Karena saya pernah nge-gym di luar sini kan, kalau di sini kan mungkin orang baik sama saya karena tahu ya mungkin saya aneh. Tapi kalau dulu saya di Surabaya juga, saya banyak nge-gym sendiri. Rata-rata orang yang baik-baik itu yang udah badannya jadi banget. Mereka mau ngajar dengan gratis, mereka senang berbagi. Iya. Jadi miskonsepsi bahwa kayak orang di gym jahat-jahat lah, kasar lah, tatapannya sirik. Iya, kalau angkat berat capek pasti mukanya sirik. Bos, habis lari aja napasnya malas gitu. Jadi ya itulah, maksudnya kadang-kadang banyak miskonsepsi kayak gitu. Jadi tidak ada kewajiban. Saya pengen nge-gym sih. Ya. Begitu angkat beban langsung Pak. Ini juga kok. Ya. Apakah jadi owner gym itu harus otot juga? Enggak. Oh, Memang saya kebanyakan makan. siapa saya lihat? Saya tadi ini bicara, terus begini saya. Sabar Mas, satu sedikit. Kebanyakan makan saya memang kebanyakan makan. Sudah proses latihan sudah biasa itu. Iya, makan besi saya kadang-kadang gitu. Karena saya takutkan tadi ini bicara, kita salah bertanya, situ apa tiba-tiba begitu. Tidak ada, kita itu merusak-usaha namanya. Nah, Kode kira-kira strategi ini sebagai pengusaha kan? Seperti apa strategi Kode untuk menyesuaikan misalnya ketika kita ada di situasi misalnya sekarang kan lagi efisiensi. Nah, agar usaha kita seperti ini itu tetap
tetap lancar atau apa? Apakah hanya dengan pelayanan saja, ataukah mungkin kita ada hal-hal lain yang harus kita tambahkan agar peminat nge-gym itu tetap bertahan? Susah jawab saya, efisiensi ini masalah politik sudah. Nah, maksudnya setahu saya efisiensi tidak berdampak langsung sih ke komersil. Kita kan komersil ya. Efisiensi yang setahu saya kan ke proyek-proyek pemerintah ya dan lain-lain ya. Memang uang yang beredar akan lebih sedikit, itu benar. Tapi biasa berpengaruh juga, Pak. Iya, secara tidak langsung. Member Bapak itu ASN, tiba-tiba anggaran mereka juga dipotong, nggak? Iya, memang banyak yang berhenti sih. Langsung. Kan saya sering tanya-tanya ya, banyak teman saya juga ada beberapa kan. Tapi kan lagi-lagi tuh kembali ke sehat itu mahal. Bener, pilihan masing-masing. Ada yang masih mau bayar langsung, iya, tanpa disponsor sama, maksudnya tanpa disponsor atau dapat bantuan atau apapun, mereka masih mau bayar sendiri. Untuk harga-harga juga kita sih, saya pribadi sudah merasa ini sudah oke sih, maksudnya orang-orang siap bayar dan juga dengan fasilitas yang mereka dapatkan oke. Kita juga buka sudah full 1 minggu full. Dampak langsung saya tidak punya langkah-langkah lain sih, saya cuma memperbaiki servis saja dengan hemat listrik mungkin sedikit. Tapi itu sih Pak, kita tempat servis begini kita nggak bisa terlalu banyak menghemat di contoh ya AC, sabun, tisu gitu-gitu, pokoknya kebutuhan-kebutuhan iya, operasional kita sama. Saya nggak bisa mau potong atau gimana, dan kita juga pertahankan orang kerja kita, nggak karena efisiensi mungkin penurunan kita mau keluar orang, nggak gitu. Ini menarik juga. Bagaimana sih cara Kodeki untuk menarik minat para Gen Z untuk bisa bersama kawan-kawan di gym ini? Ada triknya? Natural sih, orang datang sendiri. Saya sudah coba langsung pendekatan. Gen Z ini angkatan saya berarti ya, kurang lebih ya. Saya sudah pernah coba pendekatan langsung ke teman saya sendiri lah, teman-teman saya pribadi di circle saya. Ada memang orang-orang yang nggak akan pernah nge-gym. Ada yang nggak akan pernah, itu memang tidak bisa dipaksakan. Saya mau marketing gimana, sudah saya mau bilang saya kasih gratis saja. 1 bulan coba, tetap nggak mau. Saya nggak kasih sih. Cuman contohnya saya ngomong, saya bercanda, dia bilang enggak tahu ngomong gitu. Jadi cara menariknya natural aja, saya tren aja sih, tetap tren. Saya nggak punya trik-triknya Pak, kalau itu bener saya nggak punya, itu natural aja, memang kebutuhan. Sekali lagi saya ulang, wave-nya lagi health semua kesehatan, orang datang suka olahraga semua. Ya itu, saya cuma bisa mempertahankan aja orang-orang yang ada di sini, saya dengan servis bagus, dengan ya kita kasih event-event mungkin sekali-sekali dan lain, orang suka juga gitu. Paling itu aja sih, retention aja, fokus ke retention. Menurut Kodeki, Gen Z gimana? Suka olahraga? Suka sekali, saya kayaknya sudah jarang minum makan. Ini bicara tren ya, saya bukan bicara maksudnya saya perhatikan sekarang orang lebih sudah terkejar terus apa? Kayak sekarang orang lebih suka bangun pagi daripada tidur pagi. Itu aja sih kasarnya. Bangun pagi daripada tidur pagi. Iya, teman-teman saya sekarang lebih sering bangun jam 6 pagi daripada tidur jam 6 pagi. Kalau dulu sebelum Covid tidur pagi kebanyakan, jam 6 baru tidur. Gitu sih kasarannya. Ini mungkin kejadian yang, tapi semoga tidak ada. Enggak apa-apa, terbuka sih. Nanti di-cut. Enggak. Apa? Ada tidak misalnya member yang bad attitude begitu, mungkin di sini melanggar SOP dan sebagainya, itu mungkin besok-besok tidak usah di gym di sini. Bad attitude ini banyak sekali ya, kita pasti ada lah, pasti ada. Itu challenge juga sebenarnya sih. Saya lupa mention tadi challenge. Jadi contoh-contoh yang sering terjadi nih, atau apa ini? Contoh yang sering terjadi. Kita kan punya aturan harus pakai sepatu. Itu atas dasar alasan keamanan. Iya, karena kalau pelet jatuh atau dumbbell jatuh itu kena kaki pasti biru, sakit sekali. Kalau tidak pakai sepatu itu bisa lebih parah lagi, karena pakai sepatu sudah biru gitu. Itu masih banyak yang kadang-kadang melepas, lupa bawa sepatu dan lain-lain. Kita kasih pengecualian kadang-kadang kalau memang kakinya lagi luka, ada masalah terus dia mau latihan, kita bilang boleh, cuman kalau tambah parah kita minta maaf, kita nggak bisa bantu gitu. Saling melindungi sebenarnya sih, itu satu sering terjadi. Yang kedua, kadang-kadang kita kan pakai barcode. Jadi ada bisa saling pinjam barcode gitu. Itu kan ya sorry itu saya, tapi itu kan semacam menipu ya Pak. Kita kan kalau kalian bayar itu kan punya, jangan kasih orang lain harus bayar lagi gitu. Kan ini kan tempat ini kan kasarannya kan satu gym ini semua pakai bersama gitu. Kalau kalian mau saling share nggak adil dong untuk yang lain juga. Kayak gitu-gitulah. Itu juga sering terjadi. Nah kalau itu
pertama warning, kedua ya pasti di blacklist gitu biasanya. Apalagi ya contoh-contoh, ini contoh-contoh ya, contoh-contoh yang aneh. Saya mau sebutkan yang sensitif takutnya ada yang tersinggung. Bagaimana paling sikat saja? Sikat saja. Ini mungkin pesan juga sih untuk semua orang yang suka olahraga ya. Kalau tidak sempat mandi minimal pakai anu gitu. Kasihan ada beberapa kadang-kadang orang mungkin buru-buru datang ke tempat olahraga, mungkin belum ganti baju habis kerja di lapangan atau lupa pakai X-spray lah atau apalah kita kasarannya. Kasihan yang lain sekitarnya pusing. Jujur Pak, itu jujur keras sekali. Kadang-kadang cuman kadang kan kita nggak mungkin juga langsung sampaikan ke orang yang tersinggung takutnya. Itu sering terjadi. Solusinya saya belum dapat sampai hari ini, saya masih bingung juga. Mungkin Pak kalau ada bantu ditulis. Tapi memang bingung itu kadang-kadang. Sekali lagi bukan mau menghina, ini fakta yang terjadi. Jadi mungkin ya itu kesadaran bersama lah. Tapi kayaknya kita Jadi memang aman. Saya belum ada. Saya belum ada terlibat. memang ada aturan. Kalau anu kok yang pakai daster pernah tidak datang? tapi sebenarnya ibu-ibu ya. Saya setiap berani langsung terlalu detail gitu. Masalah rumahnya. Tahu ya. Kalau gitu kita closing statement aja. Kayaknya saya mau suka gym sudah saya. Oh gitu. Langsung coba jawab sih. Langsung pakai sepatu. Kok saya minta kok mau kasih sedikit tips. Kata-kata hari ini. Ya. Kata-kata hari ini. Ini untuk Jangan pantun terusan, nggak bisa pantun. nonton podcast Palu, khususnya buat pengusaha-pengusaha muda yang ada di Kota Palu. Pengusaha muda. Iya. Hidup sehat kok. Oke. Aduh, apa sih mau bilangnya? Apa? Buat usaha itu sulit, mempertahankan usaha lebih sulit. Jadi kalau stres datang nge-gym gym. Itu dia. Mantap. Promosi lagi. Masuk. Pemirsa podcast Palu, demikian obrolan kita yang sangat singkat tapi sangat jenis dengan hadirnya Kodeki di tengah-tengah kita. Semoga saja bisa menginspirasi anak-anak muda Kota Palu. Ternyata untuk menjadi seorang pengusaha yang sukses itu ya tidak harus kita, yang jelas kita harus konsisten dan semangat sedikit ya. Terutama yang rajin olahraga. Mau sehat? Ayo nge-gym di Millennium Gym. Oke.